ini saya akan menerangkan mengenai jinayah. Langsung saja pengertian dari jinayah. Jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dicegah dan ditolak oleh syariat lantaran mengandung bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan juga terhadap harta. Fikih jinayah berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah untuk manusia lakukan, dan jika dilakukan maka ia akan berdosa kepada Allah, dan akibat dari dosa itu adalah azab di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, maka Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah. Dalam istilah umum biasanya dirangkum dalam hukum pidana. Selanjutnya, macam-macam jinayah. Para ulama mengelompokkan jinayah itu dengan melihat kepada sanksi hukuman apa yang ditetapkan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, qisas diyat. Qisas diyat yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan atau qisas, dan denda darah atau diyat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian anggota tubuh. Yang kedua adalah hudud, yaitu kejahatan yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah. Contohnya perzinaan, perampokan, pencurian, minum-minuman keras, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah takzir. Takzir ini adalah kejahatan yang tidak diancam dengan qisas diyat maupun dengan hudud, namun ancamannya ditetapkan oleh penguasa atau negara. Hikmah dari adanya jinayah ini adalah untuk menjaga dan melindungi hak masyarakat, yaitu untuk mendisiplinkan dan memberi efek kepada masyarakat agar jera dan tidak melakukan hal yang menimbulkan mudarat bagi masyarakat, demi menciptakan keamanan, ketentraman, dan stabilitas, menjaga hak-hak kehidupan yang harus dilindungi dan dihormati, serta menjaga dan melindungi kehormatan jiwa, akal, dan juga harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pada poin yang kedua, yaitu tentang hudud. Hudud itu berasal dari kata had yang artinya larangan, ketentuan atau batasan. Maksudnya adalah hudud itu adalah suatu tindak jinayah atau kejahatan di mana apabila seseorang melakukan sebuah kejahatan maka akan dijatuhi suatu hukuman ataupun denda. Nah, hukuman atau denda ini sudah dijelaskan pada Al-Quran dan hadis, makanya tidak bisa ditambah ataupun dikurang. Berbagai macam hudud yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis itu sebenarnya ada beberapa, namun di makalah saya menjelaskan 5. Yang pertama yaitu hudud zina, kemudian qadzaf, mabuk, mencuri, dan merampok. Langsung pada pembahasan zina, seseorang yang melakukan zina itu mendapat hukuman yang berbeda, karena zina juga terbagi menjadi 2, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan seseorang apabila sudah menikah, maka hadnya atau hukumannya itu adalah dirajam, dipukuli batu sampai meninggal. Kemudian untuk hadnya seorang zina ghairu muhson atau yang belum pernah menikah itu adalah dicambuk atau didera 100 kali. Selanjutnya yaitu qadzaf. Qadzaf itu adalah menuduh seseorang suci yang dimana tuduhan itu adalah dia melakukan zina. Maka apabila itu terbukti, seseorang akan dikenai sebuah had, yaitu didera 80 kali. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Kemudian meminum khamr atau mabuk, seperti yang kita ketahui, khamr itu adalah sebuah minuman yang memabukkan, merugikan, maka masuk dalam tindak kejahatan. Apabila seseorang melakukan meminum khamar, itu dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu didera 80 kali. Selanjutnya yaitu mencuri. Mencuri adalah mengambil harta seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Menurut hadis, hukum mencuri itu potong tangan, di mana kriteria mencuri itu menurut Bukhari dan Muslim itu apabila mencapai 1/4 dinar. Jadi mencuri nisabnya itu 1/4 dinar, maka seseorang bisa dikatakan mencuri. Dan hukumannya yaitu potong tangan. Kemudian merampok itu mirip dengan mencuri, tapi merampok itu secara terang-terangan. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, merampok dan membunuh itu hadnya adalah disalib dan dihukum mati. Kemudian jika merampok saja tidak membunuh itu dipotong tangan sama seperti mencuri. Kemudian membunuh saja tidak mengambil hartanya itu dihukum mati. Kemudian tidak mengambil harta dan tidak membunuh itu hadnya, hukumannya yaitu di penjara. Lalu bagaimana kok berbeda dengan penerapannya di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu bukan negara muslim, namun negara yang mayoritasnya muslim. Jadi Indonesia itu terdapat agama lain yang memang tinggal di Indonesia. Makanya Indonesia sampai saat ini belum bisa menerapkan ketentuan hudud ini. Namun di berbagai daerah seperti Aceh itu sudah menerapkan karena memang penduduknya beragama muslim. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk poin yang ketiga yaitu hukum Islam tentang bugot dan hikmahnya. Bugot menurut istilah Islam adalah segolongan umat Islam yang melawan dan mendurhakai iman atau pemerintah yang adil dan menjalankan hukum syariat Islam. Untuk dasar hukumnya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan hadis pada Bukhari dan Muslim tentang bugot yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, mendengar dan mentaati terhadap iman yang adil merupakan kewajiban orang muslim, baik yang ia cintai, baik yang ia sukai, ataupun orang yang ia benci, selama ia tidak diperintah melakukan maksiat dan tidaklah boleh didengar dan dilakukan. Untuk hikmah larangan bugot terjadinya kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat, hukum dan pemerintah atau iman yang sah menurut hukum diberikan kebebasan untuk bertindak dalam rangka membela diri dan menegakkan keadilan. Untuk poin yang keempat yaitu analisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang dimaksudkan dengan peradilan di sini adalah untuk menetapkan suatu perkara yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk dasar hukumnya pada surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkannya dengan adil. Untuk pembuktian dalam sistem peradilan Islam ini ada 3, yaitu 1. Pengakuan dan sumpah, kemudian yang kedua kesaksian, kemudian yang ketiga dokumen tertulis. Untuk hikmah dari peradilan di sini adalah terwujudnya perdamaian dalam manusia dan terwujudnya keadilan bagi manusia dan terwujudnya perlindungan hak setiap orang. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a